Sistem bahan bakar injeksi atau EFI, Electric Fuel Injection. Mesin yang menggunakan sistem bahan konvensional menggunakan karburator untuk mengatur jumlah bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Sistem bahan bakar elektronik atau yang lebih dikenal dengan sistem bahan bakar injeksi atau EFI menggunakan komputer untuk mengatur jumlah bahan bakar yang dikirimkan ke dalam silinder melalui injektor. Sistem EFI dapat menentukan jumlah bahan bakar yang optimal atau tepat sesuai dengan jumlah dan temperatur udara yang masuk, kecepatan mesin, suhu cairan pendingin, posisi katup throttle, sisa oksigen di dalam knalpot, dan berbagai kondisi lainnya. Komputer mengatur jumlah bahan bakar yang dikirim ke mesin saat penginjeksian menurut perbandingan udara dan bahan bakar yang optimal berdasarkan pada karakteristik mesin. Sistem EFI yang menggunakan tekanan bahan bakar yang besar agar bahan bakar dapat diinjeksikan hingga terbentuk butiran kecil. Injektor menginjeksikan bahan bakar ke tiap silinder dengan jumlah bahan bakar yang disesuaikan dengan kebutuhan mesin. Komputer yang mengatur waktu dan jumlah injeksi bahan bakar tersebut disebut dengan Electronic Control Unit atau ECU, yang biasanya kita kenal dengan komputer pada mobil atau motor tersebut. Karakteristik sistem EFI. Bila dibandingkan dengan sistem karburator, sistem EFI memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan sistem EFI dapat kamu pelajari seperti bagian pertama, sistem EFI dapat menjaga campuran udara dan bahan bakar selalu tepat sesuai kondisi mesin dan relatif lebih efisien konsumsi bahan bakarnya. Yang kedua, penggunaan injektor memungkinkan bentuk kepala silinder dan rung bakar lebih disempurnakan sehingga efisiensi volumetrik meningkat dan tenaga serta torsi yang dihasilkan mesin juga bertambah. Yang ketiga, sistem EFI mampu membuat campuran yang ideal secara konsisten sehingga proses pembakarannya menghasilkan sedikit emisi atau gas buang. Yang keempat, tanpa karburator, saluran masuk atau intake manifold dapat dibuat lebih rata dan sama panjang sehingga tiap silinder akan menerima jumlah bahan bakar yang sama. Akibatnya, putaran dan suara mesin menjadi lebih halus. Yang kelima, proses diagnosis kerusakan lebih mudah karena sistem EFI memiliki sistem peringatan kerusakan yang didapat melalui MIL, Multifunction Indicator Lamp, atau dengan scan tool. Selain beberapa keunggulan yang dimiliki sistem EFI di atas, sistem EFI juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu di antaranya yang pertama, jumlah komponen yang digunakan lebih banyak sehingga jika terjadi kerusakan membutuhkan proses diagnosis yang lebih lama. Yang kedua, harga tiap komponen EFI relatif lebih mahal daripada komponen sistem karburator. Yang ketiga, proses perawatannya lebih mudah, namun kenyataannya banyak bengkel yang menetapkan harga jasa perawatan sistem EFI lebih mahal
daripada sistem karburator. Yang keempat, sistem EPI sangat bergantung dengan sistem kelistrikan kendaraan. Gangguan sistem kelistrikan dapat mengganggu kinerja sistem EPI atau membuatnya sama sekali tidak dapat bekerja. Macam-macam sistem EPI. Terdapat dua macam sistem EPI yang paling banyak digunakan di kendaraan. Kedua sistem itu adalah sistem DEP dan LEP. Penjabaran keduanya dapat kamu baca di bawah ini atau kamu simak dari penjelasan yang diberikan. Gambar di depan kita ini menunjukkan sistem DEP atau Manifold Control Preserve Type. DEP berasal dari kata D-Jetronic yang merupakan merek dagang dari Bosch, atau D berasal dari kata Jerman yaitu Draht yang berarti tekanan. Jetronic adalah istilah yang dibuat Bosch yang berarti menginjeksi. Sistem ini sering juga disebut sistem injeksi kontinu atau K-Jetronic. Karena injektor menyemprotkan bensin secara terus-menerus pada setiap saluran masuk silinder. Pengukuran udara berfungsi menghitung udara yang dihisap oleh mesin dan melalui mekanisme khusus mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder. Sistem DEP mengukur tekanan udara dalam intake manifold, kemudian menghitung jumlah udara yang masuk. Kelemahannya, pengukuran tekanan udara yang kemudian dikonversikan menjadi volume udara relatif kurang akurat. Jadi gambar di depan kita ini sekarang, inilah contoh sistem dari DEP. Jadi dapat kami perhatikan udara yang masuk langsung berhubungan ke intake manifold dan langsung ke engine. Engine yang berhubungan ke electric control unit. Selanjutnya melalui intake manifold dan electronic control unit dihubungkan sistem pengontrolan untuk injektor. Berapa yang harus diinjeksikan ke intake manifold melalui electronic control unit yang diinformasikan oleh engine. Selanjutnya intake manifold dikontrol oleh manifold pressure sensor. Manifold pressure sensor ini tergantung pengontrolnya melalui electronic control unit. Sekilas pintas mengenai DEP. Selanjutnya kita menuju ke sistem LEP, Airflow Control Type. LEP berasal dari istilah elektronik Jetronic. L berasal dari bahasa Jerman Luft yang berarti udara. Prinsip kerja sistem LEP adalah airflow meter, langsung mengukur jumlah udara yang mengalir melalui intake manifold. Airflow meter mengukur jumlah udara dengan sangat akurat. Sistem LEP dapat mengontrol penginjeksian bahan bakar lebih tepat dibandingkan dengan sistem DEP. Jadi kita lihat di sini udara yang masuk melalui airflow meter langsung dihubungkan ke electronic control unit dapat diukur lebih akurat. Selanjutnya melalui intake manifold dikontrol gerakan injektor dan langsung ke engine atau ke mesin. Maka di sini dapat dipastikan bahwasanya pengaplaian bahan bakar akan lebih efisien. Demikianlah video awal ini yang dapat kita sampaikan sebagai perkenalan sistem EPI, dan akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih.